Evakuasi korban pondok pesantren Al-Kozini yang ambruk di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Visual yang Anda saksikan, saudara, ini merupakan visual terbaru di mana proses evakuasi ini masih terus dilakukan, namun karena ada puing-puing yang menutupi jalur masuk ke titik-titik yang diduga merupakan titik korban berada, maka 3 alat berat ini dikerahkan oleh tim SAR gabungan untuk membersihkan puing-puing. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari proses evakuasi korban pondok pesantren Al-Kozini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur, kita akan berbincang dengan Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari. Selamat siang, Pak Aan. Selamat siang, Putu. Ya, kita sudah 6 hari melakukan proses evakuasi, kita ikuti sama-sama, sekaligus kami juga mau mengkonfirmasi, terakhir disampaikan ada penambahan 1 korban meninggal dunia dan masih ada 26 yang hilang. Nah, dari data BNPB sendiri, untuk data terbarunya seperti apa, Pak? Apa betul ada 26 korban yang masih dinyatakan hilang? Ya, berdasarkan data kami per tanggal 5 Oktober hari ini pukul 13.00, itu jumlah korban 167 orang, kemudian 104 itu dalam kondisi selamat, kemudian meninggal 37, jadi mungkin tadi pagi dalam press release yang dilakukan oleh Posko BNPB, Posko Gabungan, serta Basarnas dan Polri itu masih menyatakan 36, kemudian ada penemuan 1 jenazah yang sudah dibawa ke RS Bayangkara Polri Surabaya, menjadi 37. Dengan penambahan 37 ini berarti dari data kita sebelumnya yang berbasis pada absensi santri itu yang masih dilakukan pencarian jumlah total 26 orang. Akan tetapi kita juga sudah menemukan 2 body part, Putu. Jadi ada dua anggota tubuh, kaki kanan dan 1 lagi pinggul sampai ke kaki. Nah, ini masih juga kita identifikasi apakah nanti masuk dalam penambahan atau tidak, tergantung nanti dari identifikasi identitas dari jasad-jasad atau korban yang sudah dibawa, ataupun kita harapkan yang sudah akan bisa kita selesaikan di hari atau malam nanti. Jadi secara total meninggal dunia 37, masih dalam pencarian 26. Selain itu kita sudah membawa ke RS Bayangkara 2 body part, Mbak Putu. Kemarin kan di proses evakuasi ini sempat dibagi ke beberapa sektor begitu ya, dan kemudian pendekatannya juga berbeda-beda begitu. Ada yang menggunakan deteksi suara, sensor kehidupan. Nah, di hari ke-6 ini memasuki hari ke-7, apa indikasi mengenai keberadaan 26 korban ini, Pak? Apakah sudah diketahui ada di sektor mana? Kemudian kalau kita lihat sore ini, siang ini yang digunakan adalah kendaraan berat begitu ya, alat berat. Nah, ini apakah memang berubah metode pencariannya, Pak? Iya, sejak kita mengkonfirmasi tidak ada lagi respon kehidupan, meskipun kemudian tim SAR tetap melakukan beberapa metode ya untuk memastikan itu. Salah satunya kalau misalkan kita sebutkan dengan side conflict wall scanner, multi sense leader dan seterusnya. Ketika tidak ada lagi kita temukan respon yang menandakan ada tanda-tanda kehidupan dari di bawah puing-puing, maka alat berat kita kerahkan. Nah, tetapi kendala di lapangan itu sebenarnya hanya tinggal mempertimbangkan 1 hal. Jadi, dalam visual seperti ini sebelah kiri layar pemirsa ini itu ada satu segmen yang itu masih tersambung dengan bangunan yang masih berdiri saat ini. Jadi ada rangkaian betonnya yang masih tersambung dengan bagian di sebelahnya, bagian yang bangunan yang masih berdiri. Sehingga untuk melakukan pemotongan itu, tim SAR meminta pertimbangan kepada ahli struktur yang sudah juga mendampingi kita dari hari kedua dari Institut Teknologi 10 November Surabaya,
Bagaimana supaya ini benar-benar kita pastikan aman, jadi pemotongan nantinya itu tidak berpengaruh pada stabilitas dari gedung atau bangunan yang tersangkut atau yang terkait ikatan betonnya. Nah, di segmen ini aja terakhir pencarian kita. Segmen sebelahnya itu udah clear, udah rata dengan tanah. Kalau ini bisa kita selesaikan, insya Allah itu kita sudah bisa selesaikan seluruh pencarian, Pak Putut. Oke, boleh dijelaskan juga Pak supaya kami ada gambaran gedung yang tersambung dengan lantai yang rubuh ini merupakan gedung apa Pak? Apakah masih ada aktivitas di sana atau disterilisasi karena masih rawan runtuh? Seluruh aktivitas di sini sudah disterilisasi. Jadi tidak ada lagi aktivitas baik itu di gedung-gedung yang masih ada tidak terdampak pun sekarang sudah disterilisasi. Jadi tidak ada aktivitas belajar mengajar di lingkungan Ponpes Al-Khuzini ini dari hari pertama kejadian. Tetapi yang harus kita pertimbangkan bahwa tim personil di lapangan tentu ada di sekitar ini. Dan juga keberadaan atau lokasi dari gedung Ponpes ini itu sangat menempel dengan rumah masyarakat di pinggir-pinggirnya, di luar kawasan. Nah, ini harus kita pertimbangkan ketika kita nanti menarik coran beton dari posisi saat ini, itu jangan sampai kemudian menggeser atau men-trigger rubuhnya gedung yang masih terikat ikatan betonnya dengan lantai coran beton yang saat ini sudah ambruk. Itu saja yang jadi proses pemotongan dari ikatan ini, nanti proses pemotongan tiang-tiang bajanya, tiang-tiang besinya, itu benar-benar kita tidak, karena tim Basarnas bukan ahli struktur, maka kita juga meminta pendampingan dari ahli struktur yang benar-benar berpengalaman, yang bisa menjamin tidak hanya keselamatan struktur di sebelahnya tidak ikut ambruk, tapi juga keselamatan personel semua yang masih bekerja di lapangan, Pak Putu. Oke, semua keselamatan termasuk juga tim SAR gabungan di lapangan harus menjadi faktor utama yang dijaga ya Pak An. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan juga nih Pak, ini kan banyak keluarga yang masih sangat berharap untuk bisa segera bertemu dengan keponakannya, dengan anaknya yang sampai dengan hari ini masih dinyatakan hilang. Berkaitan dengan proses penggunaan alat berat. Apakah tadi disampaikan bahwa ya ini sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka kemudian alat berat dikerahkan. Nah, apakah ini juga penggunaan alat berat ini sudah juga dengan seizin atau sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga, Pak? Ya, dalam setiap tahapan tim SAR selalu berdiskusi dan minta persetujuan dari keluarga inti, orang tua dari santri. Dan kita juga selalu menyampaikan langkah-langkah yang akan kita ambil pada hari yang bersangkutan, itu pada pagi hari, ketika kita melakukan press conference di pagi hari. Apa yang akan kita lakukan, bagaimana metodenya, di segmen mana yang akan kita prioritaskan, dan seterusnya. Nah, memang dalam 3 kali 24 jam pertama, pertimbangan kita itu kita masih menemukan respon dari santri yang terjebak di bawah reruntuhan. Dan ini sudah disisir dari 8 sisi, tentu saja ketika kita berbicara operasi pencarian dan penyelamatan, namanya juga operasi pencarian dan penyelamatan, diselamatkan. Artinya hidup harus diselamatkan. Nah, ini menjadi prioritas. Ketika kita mau mengakselerasi proses itu, maka kita berhadapan dengan tadi yang seperti saya bilang, ada komponen-komponen yang tidak bisa serta-merta kita angkat begitu saja dengan menggunakan alat berat. Karena kita harus bayangkan ada beton coran 40 cm, 3 lapis di atas itu ambruk ke bawah. Sehingga kalau kita tarik, kita salah menarik segmen, bisa kemudian upaya pencarian berakibat pada fatalitas yang baru. Nah, inilah kemudian pada 3 kali 24 jam pertama itu tim kemudian memutuskan caranya manual. Dibuka sedikit demi sedikit celah di bawah, kemudian begitu terangkat, disanggah dengan kayu, dicoba lagi terangkat, disanggah dengan kayu. Nah, inilah yang kita lakukan. Dan alhamdulillah, Mbak Putu, dari respon di segmen yang kita masih mengidentifikasi ada respon kehidupan itu, kita berhasil mengevakuasi 7 korban. 5 diantaranya selamat. 5 diantaranya kita selamatkan. Tim benar-benar luar biasa. 2 diantaranya sudah meninggal. Nah, begitu segmen ini sudah berhasil dikeluarkan semua, yang tadi 7
5 selamat, 2 meninggal itu. Kemudian kita sisir lagi, tim sisir lagi untuk melihat apakah masih ada respon-respon kehidupan tersebut. Beberapa kali berbagai metode sehingga begitu dipastikan tim di lapangan tidak lagi mendapatkan respon kehidupan atau respon dari pemanggilan atau respon dari alat-alat yang kita gunakan, barulah kemudian tim meminta izin kepada keluarga untuk menggunakan alat berat. Penggunaan alat berat tentu ada risiko. Risikonya ini pun harus kita minimalisasi. Karena bagaimanapun ketika kita mengevakuasi atau mengangkat struktur-struktur beton yang beratnya mungkin di atas 10, di atas 20 ton, itu juga tidak bisa serta-merta. Harus di-cutting dulu, harus dipotong dulu. Jadi 1 hingga 2 ton ini yang kemudian diangkat. Kenapa harus di-cutting dulu? Karena supaya nanti ketika kalau kita lakukan pengangkatan secara sporadis, ini juga akan ambruk ke bawah. Nah, nanti juga akan menimbulkan masalah baru untuk nanti mengidentifikasi korban. Sehingga ini yang tahapan demi tahapan, tapi tahapan ini juga kita akselerasi, tim bekerja 24 jam di lapangan. Kita bisa bayangkan 24 jam di lapangan. Jadi benar-benar ini sebenarnya sudah hampir seluruh kemampuan yang bisa kita lakukan itu benar-benar kita lakukan agar tidak hanya percepatan proses yang merupakan harapan dari orang tua, dari santri korban ini yang bisa kita wujudkan, tetapi keseluruhan proses bisa kita percepat dan keamanan tim di lapangan bisa kita pastikan. Mbak Putu. Oke, berarti targetnya kalau untuk hari ini memang akan fokus untuk membersihkan puing-puing dan juga menyelesaikan 3 lantai beton yang patah itu ya Pak ya, baru nanti akan dilanjutkan lagi ketika jalanan atau jalurnya sudah mulai terbuka lagi, baru akan mulai dievakuasi secara manual lagi, begitu Pak? Itu sudah terakhir, jadi kalau misalkan yang segmen yang masih menempel di gedung itu bisa kita potong, segmen betonnya atau reruntuhan puingnya bisa kita angkat, tidak menempel lagi, itu udah segmen terakhir, itu udah bisa kita pastikan, bisa kita angkat dan kita harapkan semua sudah bisa kita ratakan dengan tanah. Kalau semua sudah bisa kita ratakan dengan tanah, artinya kita sudah bisa membersihkan seluruh tempat di mana kita identifikasi korban terperangkap, Mbak Putu. Oke, yang jadi pertanyaan juga tadi kami sempat berbincang dengan keluarga korban yang ada di posko adalah terkait dengan waktu dan juga proses pencarian peristiwa ini atau insiden ini. Kalau dari BNPB sendiri mentargetkan proses pencarian ini akan dilakukan hanya 7 hari, 14 hari, atau seperti apa Pak jangka waktunya nanti? Kalau SOP dari satu operasi pencarian dan penyelamatan itu 7 kali 24 jam. Tetapi kemudian sekiranya masih ada indikasi lokasi yang ada korban di satu titik yang belum terjangkau, maka itu akan diteruskan sampai seluruh titik yang diduga masih terdapat korban itu bisa kita bersihkan dan seluruh indikasi-indikasi titik-titik di mana mungkin masih ada korban melakukan aktivitas pada saat kejadian berlangsung itu sudah bisa kita jangkau semua. Nanti kita akan diskusi lagi dengan keluarga. Tentunya ini nanti kita akan saling silang konfirmasi dengan data absensi tadi, Mbak Putu. Jadi nanti dari keseluruhan, kalau misalkan secara fisik dari jasad sudah memenuhi angka tadi, biasanya itu tidak akan persis ya. Bisa jadi lebih atau bisa jadi kurang. Ketika misalkan sudah semua lokasi sudah kita bersihkan, tapi ternyata angkanya nggak match, nanti kita akan berdiskusi lagi dengan pengurus Ponpes dan kita akan berdiskusi juga dengan orang tua. Pengurus Ponpes kita perlukan nanti di mana lagi titik-titik yang memang memungkinkan aktivitas santri yang pada saat nanti operasi kita sudah selesaikan itu masih belum atau diduga masih ada satu titik dan seterusnya. Kira-kira prosesnya demikian, Mbak Putu. Oke. Pak Aan, di area pondok pesantren ini kan juga ada posko yang kemudian ditinggali oleh keluarga korban
Yang kemudian menjadi pertanyaan tentu saja dari insiden ini bukan hanya mengembalikan kesehatan fisiknya saja, tapi juga mentalnya, baik untuk keluarga korban, apalagi untuk korban yang selamat. Nah, dari BNPB sendiri apakah ada pendampingan psikologis untuk keluarga korban ataupun juga korban selamat? Ya, dalam satu operasi kedaruratan bencana kita sudah punya klaster-klaster yang berkaitan dengan kementerian, lembaga, atau badan yang memang mempunyai tusi di situ. Saat ini BNPB dan Basarnas fokus pada operasi pencarian dan pertolongan, tetapi termasuk juga menyediakan dukungan dalam konteks ini logistik dasar permakanan dan non-permakanan bagi keluarga yang masih ada di lokasi, mungkin yang mendampingi atau menunggu hasil operasi pencarian. Kita sudah menggeser atau mendropping dan saat ini sudah digunakan matras, selimut, dan seterusnya, logistik permakanan maupun non-permakanan. Nah, untuk antisipasi trauma psikososial dan kemudian juga tentu saja ada permasalahan-permasalahan berkaitan dengan psikologis sebagai orang tua ya, artinya sudah sekian lama menunggu proses, masih belum ada anak yang masih belum diketahui kabarnya dan seterusnya. Memang ini menjadi ujian buat kita semua ya, dan kami tentu saja tetap memohon kesabaran bagi orang tua santri yang terdampak pada kejadian ini. Mohon percayakan kepada kita prosesnya. Ini satu hal yang mungkin kita perlu sampaikan juga, Mbak Putu, bahwa tim SAR yang bekerja di sini adalah tim SAR yang benar-benar sangat profesional di bidang ini. Mereka tidak hanya pernah kita deploy, pernah beroperasi di Indonesia, tetapi Masukan ataupun juga pengingat lah supaya lembaga pendidikan entah itu pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah yang memang mondok begitu, supaya peristiwa ini bisa tidak terjadi lagi. Apa yang harus dilakukan, Pak? Apakah memang harus ada audit struktur bangunan, kemudian misalnya kolaborasi begitu untuk memantau bagaimana kesehatan dalam tanda kutip bangunan-bangunan yang akan digunakan oleh santri-santri ataupun juga anak-anak ketika sekolah? ya, sebenarnya ini lebih banyak kalau kita berbicara teknis, sudah pasti jawabannya ini adalah gagal struktur. Gagal struktur secara total. Kita bisa lihat tebal, ini yang di visual sekarang ini tebal corannya mungkin hingga 60 cm, hampir setengah tinggi orang dewasa, tetapi besi yang dipakai mungkin besi yang tidak sesuai dengan kriteria pembebanan yang harus digunakan dengan kondisi cor seperti itu. Dan ini ada 3 lantai dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara teknis, ini gagal struktur. Kalau gagal struktur itu pasti perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak tepat, tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah, tetapi lebih jauh dari itu, ini sebenarnya lebih banyak didorong oleh permasalahan sosial sebenarnya. Permasalahan sosial yang artinya memang hampir semua proses kalau kita bicara rural area di Indonesia atau bahkan di perkotaan, rumah-rumah masyarakat yang sifatnya aset pribadi atau aset kelompok itu mungkin dibangun sendiri oleh secara pribadi atau kelompok itu sendiri. Nah, hal seperti ini tentu saja harus kita pertimbangkan ke depan. Kalau misalkan itu berkaitan dengan aset pribadi, ya mungkin yang akan berisiko adalah diri sendiri atau keluarga. Tapi ketika itu berkaitan dengan keperluan atau akan digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang akan melibatkan sangat banyak orang di situ, satu hal yang harus kita ingat adalah buat siapapun kita, penanggung jawab Ponpes, bahwa kita yang santri ada di situ, orang tua, para santri, bahwa ketika kita berbicara struktur, itu tidak ada tawar-menawarnya. Bahwa kesalahan kita dalam memastikan struktur itu kuat akan berakibat pada fatalitas yang mungkin berakibat pada kematian puluhan orang yang akan beraktivitas di situ. Jadi ketika kita berbicara struktur yang akan digunakan secara publik, aktivitas sekian banyak orang, maka keselamatan, kesesuaian, kedetilan, dan perhitungan-perhitungan sebagaimana mestinya struktur itu dibangun harus kita lakukan, Mbak Putu. Oke,
Kalau proses investigasi Pak akan berjalan bersama paralel dengan proses evakuasi dan juga pertolongan atau akan nanti dilakukan setelah proses evakuasi ini selesai? Investigasi mungkin itu di APH ya. BNPB saat ini fokus pada operasi pencarian dan pertolongan dan memastikan bahwa korban dan keluarga korban bisa tertangani dengan baik. Oke, kalau soal bantuan, biasanya kalau di bencana ada anggaran khusus begitu ya untuk membantu rumah-rumah yang terkena bencana. Nah, dengan insiden ini Pak, apakah BNPB juga akan memberikan bantuan terkait dengan rekonstruksi dari pondok pesantren? Untuk rekonstruksi bangunan yang sifatnya sarana pendidikan itu biasanya dilakukan oleh kementerian lembaga yang mengampu lembaga pendidikan itu. Misalkan ketika kita ada bencana di Cianjur misalkan ya, maka berkaitan dengan sekolah dasar, SMP negeri, SMA negeri, maka itu akan ditangani oleh Kemendikdasmen, pada saat itu Kemendikbud misalkan. Untuk madrasah, maka itu akan didukung pembangunan ulangnya kembali oleh Kementerian Agama. Jadi itu akan dilakukan, difasilitasi, didukung oleh kementerian di mana atau yang mengampu lembaga pendidikan itu, Mbak Putu. BNPB sendiri kalau itu berkaitan dengan aset masyarakat seperti rumah dan atau aset publik seperti jalan dan jembatan, maka itu akan difasilitasi oleh BNPB, Mbak Putu. Oke. Salah satu hal yang kemudian menarik juga Pak di posko ini ada masyarakat yang kemudian datang begitu untuk memberikan bantuan pakaian, memberikan bantuan makanan dan juga minuman untuk keluarga dan juga kerabat yang saat ini masih menunggu di posko. Nah, untuk masyarakat Pak yang ingin berkontribusi ataupun juga memberikan update informasi, apa saluran resmi dari BNPB untuk informasi-informasi real time begitu dengan adanya insiden Ponpes Al-Kozini ini Pak? Ya, untuk masyarakat khususnya mungkin yang tidak berada di Surabaya atau Sidoarjo yang tidak bisa ke lokasi, jika ingin mendapatkan informasi secara langsung itu bisa ke call center BNPB 117 atau nanti kita juga selalu merilis informasi resmi 2 kali sehari, pagi jam 8 dan kemudian sore jam 18 waktu Indonesia Barat tentang hasil upaya pencarian pada hari berjalan. Tetapi bagi masyarakat yang mungkin bisa ke lokasi yang ingin menyalurkan donasi dan seterusnya, ada posko gabungan di sekitar 20 meter dari lokasi pencarian, itu posko gabungan BNPB, Basarnas, Kementerian Sosial, dan seluruh stakeholder pemerintah Jawa Timur, Pemkab Sidoarjo. Jadi bisa ke sana jika ingin berdonasi atau apapun, semua informasi ada di situ dan semua penggunaan atau penyaluran bantuan juga transparan kita catat dan semua bisa mengakses dengan melihat secara langsung ada di posko, Mbak Putu. Oke, baik. Terima kasih sudah berbincang dengan Kompas TV. Kita tadi banyak berbicara dari mulai proses evakuasi sampai dengan bagaimana target dalam waktu dekat. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari, terima kasih sudah berbagi dengan Kompas TV. Kita harapkan proses evakuasi segera selesai, korban bisa ditemukan dan juga segera kembali ke keluarga. Terima kasih, Pak Abdul Muhari. Terima kasih, Mbak Putu. Saudara